Ya, oke. Ada yang masuk ya. Ntar. Halo Gracia. Halo Kak, Iya, ini mahasiswa Unstrat ya. iya Kak. Oke, kita ini mau belajar apa namanya? eh Fisika ya berkaitan dengan mekanika. Ya, jadi pas jam 8 sebentar dulu ya kita mauin dulu. Oke. Oke, di sini adik-adik kita mau belajar mengenai materi UTBK yang dimana materi UTBK fisika yang berkaitan dalam materi mekanika. Ini suara saya terdengar kan, teman-teman? Iya Kak. Oke, langsung saja. Di sini kita Ada membahas, Kak. ya, di sini kita membahas tentang mekanika non relativistik. Ya, jadi mekanika itu ada dua. Ada mekanika relativistik dan mekanika non relativistik. Ada yang tahu apa relativistik itu? Ada yang tahu? Kita mau pengenalan dulu nih mengenai ini. Gak ada ya. Jadi relativitas itu adalah suatu mekanika. Jadi kalau misalkan ada suatu benda atau orang yang mempunyai kecepatan hampir dengan kecepatan cahaya, kalau kecepatan cahaya itu 300 juta meter per detik. Nah, kalau misalkan ada benda situ, maka mekanika yang kita bahas kali ini, soal-soal kali ini, itu tidak berlaku dalam hukum Newton. Jadi kita di sini membahas tentang mekanika non. Jadi ini hanya bergerak seperti apa yang kita lihat. Mobil bergerak dari A ke B, kita berjalan dan lain-lain, benda bergerak dalam sudut theta. Jadi relativitasnya itu tidak berfungsi atau kita hubungkan dalam Newton. Nah, jadi mekanika saya kasih tahu bahwa mekanika itu ada dua, ya, mekanika relativistik dan relativistik. Nanti kita pahami, belajar lagi nanti ya di pertemuan berikutnya tentang relativistik. Ya. Jadi langsung saja di sini ada soal. Ya, mungkin bisa dipahami dulu di situ soalnya. Ini soal yang harus kita pahami tentang apa namanya? eh Apa namanya itu, kesetimbangan ya, kesetimbangan benda tegar. Nah, ya di sini ada soal, katanya ada roda yang dimana dinaikkan. Jadi ini roda, dia akan dinaikkan di meja ini. Nah, di mana bukan meja nih ya, ini tangga ya. Nah, bila jari-jarinya sama dengan R, nah jari-jari daripada lingkaran ini itu R. Ini kita bisa lihat nih R. Kalau jari-jari itu didefinisikan apa? Dari pusat sampai lingkarannya atau ujung itu, ya itu disebut jari-jari. Nah, kalau misalkan dari titik A misalnya sampai sini titik B, dia dari sini itu dinamakan diameter. Nah, kalau misalnya jari-jari dia dari titik pusat sampai titik B, nah itu yang membedakan antara diameter dan jari-jari. Ya, jadi di sini jari-jari katanya R. Kalau misal diameter artinya apa teman-teman? Diameternya berapa? Ada yang tahu? Berapa? 2 kali jari-jari. Ya, artinya 2R, benar sekali. Nah, di sini masih masih dasar sekali. Nah, di sini bilang bahwa berat roda itu sama dengan W. Artinya berat rodanya itu disebut dengan W konstantanya ya.
tinggi anak tangga ini sama dengan H. Dari titik sini ke sini H, maka ditanya gaya minimal yang dibutuhkan agar rodanya ini bisa naik ke sini. Berapa gaya yang diberikan, didorong atau ditarik agar bola itu bisa sampai di sini. Nah, konsepnya tahu teman sini? Konsepnya? Paham ya? Jadi maksudnya bagaimana sih kondisi bola ini diberikan gaya agar dia bisa naik ke tangga itu. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu bola ini mempunyai gaya berat. Nah, terus katanya diketahui bahwa dari sini ke adalah jari-jari dan ini adalah H. Artinya dari titik dari sini sampai sini kita anggap ini titik A, ini titik B. Itu artinya didefinisikan sebagai jari-jari dikurangi ketinggian. Benar gak? Jari-jari kan ini kan dianggap R dikurangi H. Jadi kalau kita lihat dari tinjau dari sini dari titik A ke B itu adalah R kurang H ketinggiannya ya, daripada suatu pusat sampai sini. Di sini paham? Masih paham ya? Nah, di sini kita harus mengetahui konsep. Bentar, ini ada yang mau masuk. Bentar, ada yang masuk ke sini. Kita keep dulu. Iya. Kita masuk lagi. Nah, mana nih? Oh ya, ini dia. Nah, jadi kita harus tahu konsep daripada suatu kesetimbangan yang diam. Kalau misalnya kesetimbangannya diam, kita akan definisikan sigma torsi itu harus sama dengan 0. Nah, kita anggap bahwa dikatakan sigma torsi sama dengan, ini rumus dasarnya. Kalau kita meninjau ke dalam suatu bidang lingkaran ini, nah di sini ada gaya-gaya yang berkaitan. Artinya agar dia bisa mendorong, kita harus kalikan dengan suatu ketinggiannya, atau gaya ini F harus dikalikan dengan ini R dikurangi H. Nah, terus kita harus tahu dulu dalam bidang ini. Oh ya, ini kan dari titik sini sampai ke sini titik B, dari titik ini dari W ini sampai ke sini itu didefinisikan sebagai X ya. Kita anggap ini dari titik sini itu adalah X, dan dari titik sini dari A ke B itu adalah R kurang H. Nah, jadi kita bisa membuat dalam bidang apa namanya? Bukan hukum Newton. Ya, hukum Newton lah ya. Gaya sigma torsinya, perputarannya itu kita bisa menggunakan seperti ini. Sigma torsi adalah 0, maka kita akan membuat di sini F dikali R dikurang H di ke kanan, R dikurang H ya, dikurangi W gaya berat dikali X ya. Dia kata yang apa tuh, yang bertindak di sini kan adalah suatu gaya yang ke kanan dan juga yang ke bawah, kan ada ke kanan dan ke bawah. Di sini ada gaya yang berkaitan. Nah, ini torsi namanya. Jadi torsinya itu adalah FR kurang H dikurangi WX, berat dikali X ya. Nah, di sini paham ya teman-teman? Dimana kalau ini kita anggap, artinya ini kita anggap sebagai sigma torsi. Nah, kalau misalkan dikatakan bahwa sigma torsi sama dengan 0, artinya sigma torsi seperti yang sudah kita analisa, kita bisa masukkan ke dalam sini. Artinya kita masukkan F R kurang H dikurangi WX adalah 0. Di sini paham teman-teman? Paham ya? Iya. So, kita bisa proses. Jadi artinya kita bisa pindah ruas ini jadi WX ya, WX. Selanjutnya X ini kita bisa analisa X ini menjadi apa? Menggunakan suatu Pitagoras. Ini kan Pitagoras nih, ada segitiga. Yang ini loh. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita mau mencari nilai X dan kita tahu bahwa ini R dan ini W, artinya kita bisa proses bahwa artinya ini kan kita definisikan R
dan ini X. Kita mau mencari ini. Ini kita definisikan W. Nah, artinya kita bisa proses kalau misalnya kita menggunakan suatu Pitagoras. Artinya kalau kita mau mencari nilai X ini adalah apa? Akar R kuadrat dikurangi R dikurangi H kuadrat. Pitagoras, ingat. Eh, Pitagoras itu, teman-teman tahu kan Pitagoras itu bagaimana? Misalkan di sini ada 5, 3. Coba ada yang bisa berapa ini? Mencari ini. 4. 4 ya. Nah, itu. Seperti itulah konsepnya. Kita gunakan, kita mencari yang di sini. Jadi kalau kita melihat sin X-nya adalah akar R kuadrat kurangi agar kita mencari nilai dari titik W sampai ke B. Nah, so kalau kita bisa proses, artinya kita bisa substitusikan nilai X ini ke sini. Nah, kita ganti warna hitam ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan hasilnya adalah karena kita kan mencari nilai F ya, maka kita langsung saja dengan substitusikan X, maka atau ginilah, biar gampang, F dikali R dikurang H adalah W dikali akar R kuadrat dikurangi R kurang H kuadrat. Kan gitu. Bentar-bentar. Ya benar ya. Oke. Nah, karena kita mau cari nilai F, maka F-nya adalah W dikali akar R kuadrat kurangi R kurang H kuadrat dibagi R kurang H. Benar nggak sih? Benar ya? Nah, ini teman-teman, ada yang tahu nih R kurang H dikuadratkan berapa? Berapa R kurang H kuadrat? Ingat, A tambah R B. kuadrat kurang Ya, benar? Berapa? R kuadrat kurang 2 RH kuadrat kurang H tambah H kuadrat. Ya, benar sekali ya. Menggunakan aturan ini ya, segitiga Pascal ya. Atau apa yang dimana kalau misalnya A tambah B kuadrat definisikan artinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau kita mau mencari nilai R kurang H kuadrat, maka ini kok ngelek ini ya. Bentar, R kurang H kuadrat, maka R kuadrat kurang 2RH tambah H kuadrat. Kita substitusikan ke sini. Maka kita akan dapatkan nilai F-nya adalah W dikali akar R kuadrat dikurangi R kuadrat dikurangi 2HR ditambah H kuadrat dibagi R dikurangi H. R kurang H nih. Nah, jadi kita bisa proses di sini bahwa ini kan hilang nih R kuadrat positif kan dikurangi R kuadrat. Maka kalau misal R kuadrat dikurang R kuadrat itu habis, bener gak sih? Habis gak sih? Habis ya teman-teman? Habis ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa proses artinya kita akan mendapatkan jawabannya W dikali di akar ya, di akar 2RH dikurangi H kuadrat dibagi R dikurangi H. Ingat, kalau misalnya 2RH kurang H kuadrat ini dipangkatin akar, maka akar ini definisikan berapa? Pangkat berapa akar itu? Ada yang tahu? Setengah. Setengah, betul sekali. Jadi kita akan mendapatkan jawaban berapa, yuk? Ada yang tahu? Udah dapat tuh jawabannya tuh. F-nya adalah W dikali 2RH dikurangi H kuadrat pangkat setengah dibagi R kurang H. Mana nih? Oh, ini dia. Ya, di sini paham ya teman-teman ya? Gampang ya? Masih gampang ya? Jadi jawabannya mana nih? Jawabannya B ya. B. Nah, di sini coba SS teman-teman. Nanti dicatat, pahami lagi nanti kita apa namanya? Diskusikan lagi mengenai ini kalau misalnya ditanyakan di pertemuan berikutnya. Nah, di sini untuk kali ini, untuk saat ini ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Untuk soal ini. Tes? Terdengarkah suara saya?
Ada yang mau ditanyakan? Di sini mengerti apa namanya tahap-tahapan alurnya? Kalau alurnya sih ngerti Bang, cuman Ya. tadi tiba-tiba udah masuk sigma torsi itu yang kayak Oh, kenapa tiba-tiba ke sini gitu. iya iya. Oke. BTW adik-adik di sini kelas 12 semua kan? Bukan kelas 12, ada di sini. Kelas 12 ya. Adik Nanda sama Melisa ya, kelas 12 ya. Iya, Bang. Nah, tentu sudah belajar dong tentang sigma torsi ya. Iya enggak sih? Itu pelajaran kelas 11. Jadi, sigma torsi itu didefinisikan suatu gerak yang melingkar. Ya, jadi misalkan pernah belajar ada di sini katrol. Nah, kalau misalnya dia berputar dengan sudut omega, maka dia mempunyai torsi. Yaitu sigma torsi adalah I kali alfa kalau misalnya kita meninjau terhadap katrol. Nah, karena dibilang bahwa apa sih namanya bergerak gitu, apa namanya dia ke arah ke sini dong. Kalau dia mau ke arah ke sini, tentu harus ada gaya sudutnya, bukan gaya sudut ya. Yang membuat dia bergerak tentu berputar. Yang dimana torsinya itu harus ke kanan kan, ke bawah gitu. Ya gak sih? Nah, tentu kalau misalnya torsinya ke kanan, maka dia akan bergerak. Ada saatnya dia bisa di sini. Dikarenakan ada torsi. Torsi. Nah, jadi dibilang bahwa sigma torsi dikaitkan dengan sigma torsi. Jadi karena ada suatu fenomena ini yang dibilang ini. Jadi, kalau misalkan di situ ada soal yang mengatakan tentang apa namanya lingkaran yang berputar gitu, itu ada kaitan dengan sigma torsi. Ya. Nah, di sini paham ya Adik-adik ya? Paham ya? Apa masih bingung? Paham Bang. Paham ya? Oke. Ini screenshot aja, screenshot. Udah di screenshot, nanti kita bahas lah. Atau dibahas di rumah nanti. Sudah di SS? Sudah? Udah Bang. Ini soal Udah. SPMB ya, tahun 2002, IPA nomor 33. Next, kita soal berikutnya. Nah, ini lumayan. Kita harus tahu dulu prinsip dari apa? Momentum, karena di sini ada kaitan tentang apa? Ini juga nih ada saya mahasiswa juga waktu UTS fisika, ini soal ini keluar. Ya, fisika dasar. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada mahasiswa udah masuk itu keluar juga ini, kita tentu harus paham tentang hal ini. Nah, jadi gini. Di sini ada pertanyaan, dibilang katanya suatu ayunan yang bandulnya kita anggap bahwa bandul ini dari titik sini, dari titik sini itu adalah M, bandul ini adalah M masanya. Terus kita anggap bahwa dengan kecepatan V sama dengan 0 atau kecepatan awalnya 0, kita anggap M-nya di sini. Dari tinggi di sini diketahui bahwa dari titik sini sampai ke tanah itu adalah ketinggiannya H. Nah, dari ketinggian H ini, bandul yang bermasa M dengan kecepatan 0 ini, kecepatan awal 0, dilepas. Kalau misalnya bandul ini dilepas, tentu M-nya akan bergerak sehingga menumbuk balok M dengan bermasa M kecil. Yang dianggap bahwa M kecil ini memiliki kecepatan awalnya diam terhadap suatu bidang acuan tanah. Ya. Jadi ada saatnya nanti karena dia dilepas ini, kita anggapkan ini ditahan. Setelah itu dilepas masanya, terus dia membentur ada saatnya berbentur massa M ini. Nah, kalau misalnya dia membentur massa M bandul ini, tentu ada saatnya massa daripada balok ini akan bergerak. Ya gak sih? Bergerak dengan menganggap bahwa ketinggian yang dicapai keduanya itu memiliki ketinggian H. Di sini kita anggap H karena di sini H dibilang ya. Nah, di sini ditanya apa? Ditanya apabila setelah benturan kedua massa menempel, maka ketinggian H yang dicapai. Ditanya H-nya berapa? H ini ketinggian H. Nah, di sini konsepnya paham teman-teman?
Konsepnya Paham, paham? Paham ya? Oke, ini pelajaran kelas 11 ya teman-temannya tentang momentum ya. Momentum paham ya? Yaitu adalah definisi momentum itu adalah suatu massa dikali kecepatan. Nah, itu momentum. Nanti di sini kita bahas. Nah, tadi kita udah tahu konsepnya. Nah, kalau misalnya momentum ada keadaan awal yang akan sama dengan keadaan akhir. Awal akan sama dengan keadaan akhir. Nah, kalau misalnya keadaan awal, maka kita definisikan bahwa massa dikali kecepatan. Kita anggap bahwa massa bandul ini yang kita peroleh yaitu adalah M dikali V, massa bandul dikali kecepatan bandul, yang dimana akan sama dengan, ya kalau misalnya keadaan akhir tentu memiliki suatu apa? Kelembaman di sini, dimana kelembaman ini akan membuat massa M besar yang itu adalah bandul, dan massa daripada balok yang memiliki massa M kecil akan memiliki penjumlahan massa karena dia bertabrakan di sini. Jadi kita akan buat massa 1 ditambah massa 2 dikali kecepatan aksennya, dimana V aksen ini kita anggap sebagai kecepatan akhir di sini, kecepatan akhir daripada dua benda ini yang bersamaan. Jadi kecepatan akhir dari dua benda. Di sini konsepnya paham? Atau masih bingung? Paham ya? Bagaimana teman-teman, pahamkah? Paham ya? Ada yang bingung? Yuk, tanyakan. Halo, kakak bisa didengar suara abang? bisa Bang. Ya, jadi paham ya? Paham kan masih? Masih. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tahu? Karena dia kan di sini dilemparkan, dilepas. Tentu kalau misalnya kecepatan jatuh bebas, ada yang tahu definisi kecepatan jatuh bebas? Apa kecepatan jatuh bebas? Rumusnya? Ada yang tahu? Itu yang kecepatan awalnya sama dengan 0 ya, Bang? Iya. Kalau misalnya dilepas masa ini, tentu dia mempunyai kecepatan jatuh bebas. Coba searching di Google, apa rumus kecepatan jatuh bebas? Akar apa itu? Coba searching di Google. Jadi kita menganggap bahwa kecepatan dia menumbuk ke sini itu berapa? Menumbuk balok ini, masa bandul ini. Coba searching di Google, berapa kecepatan jatuh bebas? Akar apa itu akar? Apa jawaban kecepatan jatuh bebas teman-teman? Adik-adikku. Akar apa tuh? Akar? Berapa jawabannya? Akar 2GH, Bang. Betul sekali ya. Jadi kecepatan jika dia memiliki kecepatan awalnya 0 itu definisikan akar 2GH. Maka kita definisikan massa bandul awal ini didefinisikan sebagai M kecil, M besar ya, maaf ya, M besar. Jadi kita buat M besar dikali akar 2 dikali gravitasi, ketinggiannya berapa? H ya, H. Betul nggak? Nah, ini kan keadaan awal. Selanjutnya massa 1, berapa massa awalnya? Ada yang tahu? M kecil ya, M besar ya, M besar ditambah berapa massa balok? M kecil. M kecil. Betul. Nah, terus dikali V aksen. V aksen ini definisikan sebagai apa? Tadi kan diketahui kan bahwa ini definisinya akar 2GH, di mana ketinggiannya H besar. Tentu ini ketinggiannya H
kecil. Maka didefinisikan akar 2GH di mana hanya H kecil, akar 2G dikali H kecil. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai ketinggian H kecil ini karena yang dibilang H kecil ini. So, berapa jawabannya? Ada yang tahu teman-teman? Berapa jawabannya? Ini udah dapat ini. Sini kita cuma mendapat H aja. Ayo, ada yang tahu? Atau nggak tahu caranya? Nanti biar nanti kita sama-sama. Ada yang bisa? Berapa ketinggiannya H-nya? Ya, jadi kita bisa melakukan suatu kuadrat, mengkuadratkan kedua ruas sehingga akar ini kita keluar dulu ya. Ini ada yang mau masuk. Ngelek. Oke. Nah, ya udah kita bisa melakukan suatu akar kuadrat kan. Kalau misalkan kita kuadratkan, kita pangkat 2 kedua ruas, maka kita akan dapatkan M-nya M kuadrat. Kalau misalnya ke pangkat setengah, kita kuadratkan, maka akan mendapatkan pangkat 1. So kita akan dapatkan 2G kali H yang akan sama dengan M kecil M besar ditambah M kecil dikuadratkan dikali 2GH. Jadi berapa jawabannya teman-teman H-nya? Yuk, gampang ya. H-nya adalah M kuadrat dikali 2GH dibagi M tambah M besar tambah M kecil dikuadratkan dikali 2G. Kan begitu. Di sini 2G-nya kita bisa hapus, coret. Maka kita akan dapatkan jawabannya adalah M kuadrat ditambah M tambah M square, dimana ini kita anggap M1 M2 karena M kecil M besar ya. Ini sambulingan, jadi kita buat M1 M2 dikuadratkan dikali H, yaitu adalah H besar. Oh, ini H besar nih, bukan H kecil. Jadi kita dapatkan H-nya adalah M kuadrat per M1 tambah M2 kuadrat dikali H. Nah, di sini paham ya teman-teman ya? Bingung nggak? Gampang ya. Jadi jawabannya apa nih? C ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Tes? Terdengarkah adik-adik suara saya? Ngerti kok, Bang. Ngerti ya? Ya. Oke, gampang ya. Oke. Teman-teman yang lain mengerti? Yuk, jawab yuk. Kita harus interaktif ya. Misalkan ada yang nggak ngerti, jawab, saya berikan penjelasannya gitu. Kalau misalnya ditanyakan, saya beri penjelasannya. Jadi nanti benar-benar paham konsepnya gitu. Paham ya? Oke. Next, kita soal berikutnya. Nah, ini SPMB 2003 IPA tahun 2000 tanggal 31 nomor 31. Nah, di sini ada soal nomor 60. Ya, di sini kita harus tahu tentang apa namanya fx. Kita harus menganggap sumbu x dan sumbu y di sini ya. Nah, di sini kita ditanya di sini pada gambar sistem katrol berat benda A dan E ini masing-masing 100N dan 10N. Nah, artinya di sini nilai benda A dan E itu 100N. Ini benda A mempunyai sistem katrol 100N dan yang E 10N. Jadi kita bisa buat artinya WA berat A itu adalah 100N dan nilai daripada WE ya. WE itu adalah 10 Newton.
Nah, di sini tentu kita harus analisa dulu ini. Kita analisa dulu. Ini kan diketahui katanya bola E ini kita anggap sebagai apa? Ini 30 derajat ya, 30 derajat ini titik bola A, B, dan ini D. Nah, di sini kita akan melakukan suatu teknik menganalisa dulu. Nah, di sini kita anggap warna hitam. Nah, ini kita anggap balok E, maka di sini ada massa, bukan massa, ya masanya ya. Masanya adalah WE. Terus ini kita anggap pasti ada tegangan di sini. Tegangan tali ini kita anggap adalah tegangan 1. Nah, ini kita anggap sebagai titik C. Ya, ini ke sini itu adalah tegangan, kita anggap tegangan 1. Nah, setelah itu kita anggap ini tegangan 2. Ini kita anggap tegangan 2. Dan ini adalah WD, ada beratnya, WD, dan ini kita anggap ada WA, berat A. Nah, di sini kita kan membuat arah ke dalam bentuk apa namanya bidang miring daripada segitiga ini. Jadi ini kan T1. Kalau misalnya kita ubah ke dalam garis sesuai bidang miring, maka kita anggap T1 dikali cos 30. Dimana kita tahu kenapa cos 30, karena di sini sudutnya 30 derajat, jadi dikalikan dengan cos 30 agar sesuai dengan suatu bentuk bidang miring ini. Nah, ya, di sini paham nih adik-adik? Paham ya? Jadi sini kita proses hanya T1 cos 30 ini. Ya, agar dia berpindah nanti ke sini kita anggap seperti itu. Nah, jadi kita proses aja langsung. Dimana kita ketahui WA-nya 100N, WE-nya 10N. Nah, kita menganggap bahwa katrol licin itu kita menganggap ini katrolnya licin. Kenapa dianggap katrol licin? Karena katrol ini tidak memiliki suatu gesekan di situ sehingga tidak mempengaruhi apapun di situ ya. Dan kita menganggap bahwa artinya sistemnya seimbang. Kalau misalnya sistemnya seimbang, maka akan sama dengan 0 semuanya. Apa definisi daripada suatu sistem seimbang? Artinya sistemnya diam. Ya, jadi sistem daripada seimbang itu adalah sistemnya diam. Jadi masuk ya, bentar ya. Mana nih? Nah, jadi kalau misalnya sistem diam, kita akan definisikan bahwa sigma F itu akan sama dengan 0. Nah, kalau misalnya sigma F sama dengan 0, artinya kita menganggap di sini, kita jauh bahwa T2 akan sama dengan WD. WD itu apa? Ini. Ya. Dan T1 akan sama dengan WE. T1 ini meninjau berat E, T2 meninjau berat D. Nah, dari sini kita melihat artinya kalau misalkan dia seimbang, kita menganggap bahwa nilai T2 adalah WD dan T1 adalah WE. Nah, jadi kita bisa lihat T2 dikurangi T1 dikali cos 30 derajat ditambah dikurang ya. Dikurangi WA sin 30 derajat akan sama dengan 0. Benar nggak teman-teman? Seperti ini. Di sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Bagaimana cara mendapatkan ini? Kenapa bisa kurang, bisa jadi positif? Ya, jadi ini kita menganggap bahwa T2. Ingat, dalam fisika, kalau misalkan dia ke atas, itu akan selalu positif. Kalau misalnya dia ke bawah, akan selalu negatif. Jadi karena T2 ini positif, maka dia positif. Karena T2-nya ke atas, maka akan positif. T1, kenapa bisa negatif? Karena dikalikan dengan 30 derajat. Maka kita anggap negatif, dia ke arah ke bawah, maka 30 derajat dikurangi di sini. Nah, WA sin 30 derajat ini kita anggap karena apa? Karena dia ke bawah juga. Kan WA dikali sin 30 derajat, dia ke bawah juga. Jadi kita mendapatkan nilai negatif dan positif di sini. Di mana dianggap bahwa dia katanya setimbang, maka akan sama dengan 0 karena diam gayanya. Jadi kita akan mendapatkan nilai T2. Maka T2-nya adalah T1 cos 30 derajat berapa tuh? Ditambah WA dikali sin 30 derajat.
Nah, di sini kita coba T2, T1 berapa tadi dikasih tahu? Nilai tegangan 1. Ini ya. Di mana T1 itu akan berkaitan dengan WA. WA diberikan 10N. Maka 10. Berapa cos 30? Ada yang tahu? Berapa cos 30 teman-teman? Setengah akar 3 ya. Kalau misalnya kita rasionalkan atau dalam bentuknya jadi 1,7 ditambah 50. Kenapa? 100 dikali setengah 50. Maka kita akan dapat 10 kali 1,7. Ini kita definisi 8,5 ditambah 50. Jadi 58,5 Newton. Dikarenakan WD itu adalah T2 sama, maka kita anggap bahwa Newtonnya itu 58,5 Newton. Jadi jawabannya B. Dari sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Apakah terdengar suara saya? Tes? Bang, boleh ulangin dari yang mencari T2 nggak? Yang mana nih? Yang ini? Yang ini? Yang udah mulai dimasukin angka-angka. Yang mana ya? Yang ini ya? Yang ini? Masukkan angka-angka. Iya, yang T1 udah dimasukin ke 10 angka, itu dikalikan cos 30 derajat. Oh, itulah yang tadi saya jelaskan di komentar ya. Saya jelaskan lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita ganti warna saja di sini. Nah, di sini kita tahu kenapa dapat cos 30 di sini. Karena di sini kita lihat di sini nih. Apakah terlihat pena saya di sini, teman-teman? Terlihat pena saya warna biru ini yang gerak-gerak? Hijau, bukan biru. Apakah terlihat? Ini gerak-gerak ini terlihat? Iya, Terlihat ya? ya Kak. Nah, di sini T1 kan dia dianggap dalam bidang horizontal. Kita menganggap bidang horizontal ini kita sesuaikan dengan bidang miring. Jadi kalau misalkan dia mau ke arah bentuk bidang miring sesuai dengan bidang miring, maka kita akan kalikan dengan sudutnya. Kita kalikan terhadap sumbu X pada bidang miring, yaitu cos 30. Kenapa cos 30? Karena segitiga ini ada 30 derajat. Jadi T1 ini kita uraikan jadi TX, yaitu T1 dikali cos 30 derajat. Nah, dikarenakan bahwa di sini setimbang artinya 0, kita menganggap apa? Kita menganggap dia diam. Kalau misal diam akan sama dengan 0, gaya akan sama dengan 0. Nah, di sini T2, kenapa T2-nya positif? Karena dia ke arah atas. Ingat, dalam fisika itu kalau misalnya ke arah atas itu adalah positif. Sorry. Kalau misalnya ke arah bawah itu akan selalu negatif. Ini T2 ke atas ya. Ke atas, maka positif. Nah, kebalikan dari T2 itu adalah T1 cos 30. Benar gak? Di sini paham? Sampai sini? Paham. Iya. Nah, di sini kita lihat T2 kurang T1 cos 30 derajat dikurangi WA. WA ini didapat dari mana nih? Dari sini. Berat A. Ini kan A. Ada gaya berat, di mana gaya berat A ini dia ke bawah. Kalau misalnya ke bawah, dia artinya negatif. Paham teman-teman? Sampai sini? Paham Kak. Ya. Jadi kita dapatkan T1-nya cos 30 di mana negatif dan negatif. Kalau misalnya kita buat, maka T2 dikurangi T1 cos 30 derajat ditambah WA sin 30 derajat yang dimana akan sama dengan 0. Karena negatif semua, kita pindah ruas. Kalau misalnya pindah ruas negatif, kalau dipindah ruas maka akan positif. Jadi T2 adalah T1 cos 30 derajat ditambah apa nih? WA ya, WA dikali sin 30 derajat. Kita masukkan, dimana kita definisikan tadi sama dengan 0, ya kan? Sama dengan 0, maka akan kita samakan T2-nya, dapat T2-nya. T2, kenapa jadi sama dengan WD? Didefinisikan tadi sesuai seperti yang dikatakan bahwa T2 itu berhubungan dengan ini. Dan T1 itu berhubungan dengan WE. Jadi karena dia mencari
berat D, yaitu adalah ini, maka kita meninjau sini, artinya T2 yang akan sama dengan WD. Maka kita mencari T2 yang dimana akan sama dengan berat D. Jadi berat D ini kita akan dapatkan yaitu 58,5 Newton. Di sini paham teman-teman? Ada yang masih mau ditanyakan? Tes? Gampang ya? Tes? Bang, itu kan T2 sama dengan 10 kali 1,7 ya? Dapat dari mana coba, ayo? 1,7 dapat dari Yang mana? cos 30 setengah akar 3. Ya, setengah dikali akar 3 berapa? Coba kalkulator. Berapa? Kenapa saya buat 1,7? Karena kalau misalnya di setengah akar 3 nggak akan ada jawabannya. Lihat tuh, A, B, C, D, E nggak ada akar-akar. Di situ bilangannya itu bilangan semua, nggak ada akar-akar. Jadi saya kalikan dengan setengah akar 3. Coba kalikan, berapa setengah akar 3 dulu? Adik, berapa setengah akar 3? Setengah dikali akar 3, kalkulator. Eh, 0,86 sekian gitu. Nah, jadi kita anggaplah 1,7 ya. Ya, hampir dekat ya. Nah, itulah kenapa saya buat sekitar 1,7 karena mendekati. Ya, sekitar segitu. Nah, jadi kalau kenapa kita nggak setengah akar 3? Karena di situ kan bilangan jawabannya nggak ada akar-akar. Jadi kita bisa buat dalam bilangan itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan di sini? Sebenarnya kalau misalnya kita kalikan dengan 1,8, ini bisa kok 1,85. Ini sama aja mendekati. Ya. Karena di sini jawabannya itu 58,5. Saya buat 1,7 sudah saya hitung. Jadi mendapatkan 158,5. Jadi kalau misalnya kita beda dikit aja nilainya itu 1,7, lihatlah jawabannya jauh-jauh kan? Ini 72, 81, 62, 50. Jauh kan? Jauh gak? 50 ke 58 jauh, 58 ke 62 jauh, 72 ke 58 jauh, 81 ke 58 jauh. Jadi kalau misalnya cuma beda dikit, kita bisa mengambil suatu pendekatan. Jadi walaupun misalnya jawabannya beda, maka ada hal yang mendekat di sini, itu jawabannya 58,5. Dimengerti teman-teman? Adik-adikku? Ngerti, Bang? Iya. Udah di screenshot? Sudah ya? Biar dibahas lagi nanti di rumah saya gitu. Sudah? Sudah, Bang. Oke, next ya. Nah, ini dia. Ini soalnya gampang kok, gampang. Ini berkaitan dengan suatu usaha dan energi ya. Nah, di sini dibilang katanya ada air waduk. Air waduknya itu dari generator. Ini kan sebagai kincir angin. Kalau misalkan ada pembangkit listrik tenaga air, itu kan biasanya ada kincir ya. Kincir, kalau misalnya dikasih air gitu kan dia akan berputar. Nah, perputaran ini yang diakibatkan suatu energi air sungai akan menghasilkan suatu energi listrik atau didefinisikan I dalam satuan volt. Ya. Jadi karena di sini ada suatu energi yang diberikan daripada suatu air, bisa kita cari dalam suatu hukum kelistrikan atau daya. Nah, di sini diketahui bahwa katanya air ini dari ketinggian 10 meter dan generator 1000 watt. Generator menerima 80%, ditanya debit air sampai ke kincir berapa debit air. Nah, di sini kita buat dulu diketahui. Diketahuinya adalah bahwa didefinisikan daya. Daya itu didefinisikan P ya. Yaitu adalah 1000 watt. Selanjutnya efisiensi. Apa simbol efisiensi kayak gimana teman-teman? Ada yang tahu? Simbol efisiensi itu didefinisikan kayak sini, kayak N bentuknya. Jadi efisiensi itu kayak N, dimana N ini dikatakan 80%. Artinya kita buat 80%. Dan ketinggian itu katanya 10 meter. Ya udah,
kita masukkan ke dalam suatu rumus daya. Kalau misalkan ada air terjun atau apa, bisa ditanya suatu get debit, ada rumusan yang penting di sini. Kita harus tahu bahwa P adalah apa namanya nih? Efisiensi dikali rho dikali Q dikali G dikali H. Ini rumusan daya. Nah, jadi kita masukkan dayanya berapa? 1000 watt. 1000 efisiensi 80% dikali P lagi yaitu 1000. Ya kita anggap karena ini rho ya. Ini massa jenis air. Ingat, massa jenis air itu 1000 ya. Kalau misalkan di situ dikatakan air, maka kita substitusikan massa jenisnya dengan 1000. Dikalikan, karena ditanya Q. Q itu adalah debit. So, kita kalikan Q. Gravitasi, kalau misalkan ada soal tidak diberikan pernyataan gravitasinya berapa, kita anggap gravitasinya 10. Jadi kita anggap 10 dikali dengan ketinggian. Ketinggiannya berapa? 10. Yuk, berapa jawabannya nih? Jadi Q-nya adalah berapa nih? 1000 dibagi 80% dikali 1000 dikali 10 kali 10. Berapa jawabannya teman-teman? Ada yang tahu? Ini kita bisa coret ya. Q adalah 1/80 per 80%, jadi 80 per 100. 10 kali berapa nih? 100 ya. Coret lagi 1/80. Berapa jawaban 1/80? Tuh 1000 per 80 ya. Sorry. Q-nya itu adalah 1000 per 80. Berapa jawaban 1000 per 80? Atau kalau ini kan sebenarnya kalau kita ubah ke dalam meter ya, 1/80. Tapi di sini kita bisa ubah ke dalam suatu desimeter kubik. Jadi kita akan dapatkan jawabannya adalah 1000 per 80 desimeter kubik per sekon. Atau adalah sekitar, kalau misalnya kita ubah dalam kalkulasi, kalau kita kalkulatorkan, kalau kita mau mencari nilai liter, itu sekitar 12,5 liter per detik. Nah, jadi sini saya mau ngasih tahu yang paling penting adalah pahami konsep dan rumus ya. Jadi karena di sini tinggal masukkan saja. Jadi kita akan dapatkan nilai Q-nya di sini ya. Debitnya itu 12,5 liter per sekon. Jadi kalau misalkan ada air, dia ke sini, dia akan, kita ketahui bahwa per detik dalam waktu T-nya 1 sekon, dia mempunyai debit sekitar 12,5 liter per sekon. Isi ya teman-teman ya. Di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak, Bang. Tidak ya? Teman-teman lain? Sudah Bang, sudah bisa mengerti Bang. Paham. Oke, bagus. Luar biasa teman-teman ini. Masih bisa paham. Gak apa-apa, semangat terus. Bagi yang mau UTBK belajar, kalau masih yang lagi mahasiswa belajar juga. Semangat. Nah, di sini ada soal nomor 12. Kita baca dulu ya. Ini berkaitan tentang materi kinematika. Nah, di sini ada sebuah mobil. Ya, ini menyeberangi paret. Kita anggap ini paret ya. Kalau orang Medan bilang paret ya ini namanya. Nah, dia katanya mempunyai kecepatan v. Ya. Terus dikasih tahu bahwa katanya lebar paret ini 4 meter. Terus dikasih tahu bahwa perbedaan tinggi dari apa nih? Ini 15 cm. Tinggi dari sini itu sini tuh sampai itu 15 cm. Nah, seperti yang ditunjukkan gambar ini, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar kelajuan minimal. Oh, jadi di sini mobil ini berapa sih kecepatan minimalnya agar dia bisa
melewati paret ini. Jadi kalau misalkan dia ada paret, misalkan gini, atau misalnya gini lah, ada benda, terus ada mobil, misalkan ada mobil punya kecepatan v. Nah tentu kalau misalnya dia kecepatan yang terlalu rendah, dia akan jatuh ke jurang ini. Tetapi kalau dia memiliki kecepatan yang tinggi atau minimal sampai ke sini, maka dia akan ke sini pas. Nah di sini diberikan pertanyaan bahwa penyeberangan mobil yang minimal, besar kelajuan minimal. Nah di sini kita harus tahu dulu. Nah jadi di sini kita harus mengetahui persamaan gerak parabola atau gerak GLB. Nah jadi kalau misalkan persamaan lintasan kita anggap dalam sumbu Y, kan kita ini sebenarnya ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita anggap sumbu Y ini sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada pengaruh. Karena kita tidak mempertimbangkan biaya atas. Yang bergerak itu hanya X aja. Gitu loh. Nah, jadi kita anggap bahwa kecepatan V0 pada saat sumbu Y itu adalah 0. Karena dia tidak bergerak ke atas. Gitu. Nah, apa rumusan ketinggian daripada suatu parabola? Kalau kita lihat dalam rumus umum daripada fisika dikatakan bahwa rumus ketinggian itu adalah setengah G kali T kuadrat. Ini ketinggian. Nah, karena kita pertama-tama kita akan mencari nilai ketinggian dulu. Kalau misalnya nilai ketinggian daripada rumus ini, kita akan mendapatkan T kuadrat adalah 2H per G, atau T adalah akar 2H per G. Ini coba berapa nih teman-teman? Substitusikan nilai apa? Jadi kita akan dapat T-nya adalah akar 2 ketinggian berapa? 15 cm. Kalau misalnya kita kubah ke meter, jadi 0,15 dibagi 10. Jadi kita akan dapat 15 kali 2 0,3, artinya 0,3 bagi 10. Gini lah ya, 0,3 dibagi 10. Karena ini pangkat minus 1, kalau misalnya kita ubah ke nilai pembilang, maka 0,3 dikali 10 pangkat minus 1, kita imperskan. Jadi kita akan dapatkan sekitar 10 kali 3 itu adalah sekitar 10 dikali akar 3 sekon. Ya. Oke. Nah, setelah kita udah menemukan suatu T di sini, yaitu adalah 10 atau 1/10 atau akar 3/10 sekon. Nah, jadi kita udah mendapatkan nilai T. Jadi kita bisa masukkan dalam bentuk gerak lurus beraturan. Ada yang tahu apa persamaan X dalam suatu GLBB? X adalah perkalian daripada kecepatan dikali waktu. Karena di sini kita udah dapat T, yang ditanya adalah V, dan kita juga tahu nilai X, yaitu 4 meter. So kita akan dapatkan X dibagi V. Jaraknya 4 meter dibagi 10 inverse dikali akar 3. Nah ini kita bisa proses. Kalau kita kalkulasikan dalam kalkulator, itu akan dapatkan sekitar 1,73 ya, 1,73 sekon. Atau kalau misalnya ini 1/10, kita kalikan ke atas, jadi 40 per 1,73. Teman-teman ada yang tahu berapa 40 bagi 1,73? Coba searching di Google kalkulator. Ketik di kalkulator berapa 40 bagi 1,73? Halo, apakah terdengar? 23,121 sekian, Bang. Jadi jawabannya berapa, adekku? Benar. Bagus. Sangat bagus. Jadi jawabannya adalah 23 meter. Jadi kalau misalnya di sini itu berkaitan dengan pendekatan ya. Jadi 23 meter per sekon. Jadi di fisika itu nggak harus konstan, tapi kita misalkan di sini kok jawabannya nggak ada, itu pengecoh.
dalam misalnya ada soal olimpiade atau misalnya soal seleksi, jangan panik. Tapi kita lihat di situ jawabannya yang mendekati. So, tadi benar 23,1, tapi kita dekatkan jadi 23 meter per sekon. Di sini ada yang mau ditanyakan? Coba adikku, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bang. Oke. Oh ya, by the way, sini ada nggak? Maksudnya teman-teman ini mau belajar sampai jam berapa? Nanti kalau misalnya kita torser ini bisa sampai jam 12 malam. Soalnya saya buat ini berapa soal nih? Ini banyak soalnya nih, tuh. Tuh banyak ya. Sedangkan kita masih ngerjakan berapa soal? Nah, jadi teman-teman mau sampai jam berapa jadwalnya? Tadi saya lihat jawabannya seperti yang dikatakan. Kalau misal di tim kita, grup kita, jam berapa tadi itu? Jam berapa, Dek? Sampai jam berapa ini? Halo, Dekku. Bahas satu soal aja lagi, Bang. Oh, satu soal lagi? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Iya, Bang. Tapi masih jam 9. Sejam dong. Ya udah, kita lanjut aja ya sampai jam setengah 10 ya. Oke. Nah, kita di sini membahas. Oh, di sini udah di screenshot teman-teman, adik-adikku. Udah di screenshot. Ini udah di SS. Udah di SS. Udah bang. Ini sudah? Sebelum-sebelumnya sudah? Ya udah bang. Ya, jadi semuanya sudah ya. Oke, next. Nah, ini juga masih berkaitan dengan bukan. Ini kinematika nih. Ini kinematika. Dikatakan bahwa ada mobil diam, kemudian mobil dihidupkan dan bergerak dengan percepatan 2 meter. Setelah mobil bergerak sama 10 sekon, mesin dimatikan. Oke. Kayaknya gini nih. Ini misalkan ada sorry. Ini kita eraser. Ini kita anggap ada garis lurus. Nah, ini kita anggap ada mobil. Dia katanya mempunyai, dia diam. Pada saat kita anggap x-nya 0, dia diam, kecepatannya diam. Terus mobil itu bergerak setelah t sekian, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak, artinya kalau misalnya ada mobil gerak pasti ada suatu jarak karena ada percepatan di sini. Nah, dikatakan kalau misalkan mobilnya bergerak pada saat di sini, kita anggap t-nya adalah 10 sekon, mesinnya itu dimatikan. Artinya pada saat dia di sini, mobilnya dia mempunyai kecepatan sama dengan bukan kecepatan, percepatan 0. Kalau misalkan percepatannya sama dengan 0, maka kecepatannya di titik t sama dengan 10 sekon, kecepatannya akan berkurang. Kan? Karena percepatannya dimatikan, mesinnya dimatikan, maka pada saat t sama dengan 10 sekon, maka kecepatannya akan berkurang. Nah, di sini ditanya jarak mobil sampai mati. Jadi karena mesinnya dimatikan dengan percepatan 0, kita anggap bahwa ada kecepatan awal di sini. Nah, berapa? Kita anggap pada saat X di sini itu berhenti mobilnya. Kecepatannya adalah 0. Dari sini dia 0. Nah, ditanya apa? Jaraknya. Dari jarak sini sampai ke situ itu berapa? Nah, di sini teman-teman tahu konsepnya? Di sini tahu konsepnya? Paham ya? Paham kah teman-teman?
Iya bang. Ya. So, di sini kan ada sebuah mobil. Oh ya, langsung aja lah. Eh, kita menganggap bahwa mesinnya itu katanya dimatikan dalam waktu 10 detik. Nah, ditanya jarak. Nah, di sini kalau kita tinjau, jika mobilnya bergerak hingga mesinnya dimatikan, kita akan memasukkan ke dalam rumus GLB di mana kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Nah, jadi kecepatan akhir kalau kita meninjau sampai sini, ini kan kecepatan akhirnya, ini kecepatan nolnya. Kalau kita meninjau dalam kondisi pertama dan ini kondisi kedua, kita masih meninjau dalam kondisi pertama, maka VT adalah kecepatan awalnya adalah 0 ya. 0 ditambah percepatan. Percepatannya 2 dikali waktu 10 sekon. Jadi kecepatan akhir pada saat di sini kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Isi. Selanjutnya, pada saat kecepatan akhir adalah 20 meter per sekon, mesinnya dimatikan. Nah, mesinnya dimatikan pasti kita meninjau dalam kondisi kedua. Nah, kita masukkan dalam bentuk GLB. Di mana kita anggap dalam bentuk perlambatan. Tentu kita akan mencari dulu di sini pada saat mesin dimatikan, yaitu adalah percepatan. Berapa percepatannya? Jadi kita anggap bahwa kecepatan akhir adalah sama dengan 0 karena dia berhenti, ya. Nah, jadi kita akan bisa masukkan artinya V0 pada saat titik ini itu adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan akhir kita definisikan seperti tadi, yaitu adalah V0 ditambah AT. Kalau kita substitusikan bahwa 0 kecepatan awal 20 ditambah percepatan sama dengan, karena kita mencari kecepatan, dikali T 10 sekon. So, kita bisa melakukan suatu pindah ruas. Jadi 20 yang kita pindah ruas minus 20 adalah 10A, maka A-nya adalah minus 2 meter per sekon. Jadi dari titik sini sampai ke sini dia memiliki suatu perlambatan, yaitu adalah 2 meter per sekon. Perlambatannya di mana jika minus 2 meter per sekon maka akan mengakibatkan suatu saat kecepatannya akan sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat ada perlambatan. Maka kita bisa menggunakan suatu persamaan jarak GLBB. Dimana kalau misalnya kita lihat dalam itu rumusnya itu, kalau misalnya ada kaitan dengan jarak, maka VT kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi kita bisa substitusikan nilai VT kuadrat karena kita anggap bahwa kecepatan akhir 0, kita ubah 0, kecepatan awal dikatakan sama dengan 20. 20 kuadrat ditambah 2 kali minus 2 dikali jarak. 20 kuadrat 400 minus 4S, S adalah 400 dibagi, ini negatif ya, jadi kalau negatif jadi negatif juga, 400 dibagi 4, jadi jawabannya 100 meter. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang mau ditanyakan? Adik-adik? Sulit gak nih soalnya? Halo? Apakah suara saya terdengar? Bisa bang, bisa. Masih gampang ya? Masih gampang? Mengerti ya intinya ya? Oke. Next. Di sini kita akan membahas tentang soal fluida dan tekanan di sini ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya tekanan itu merupakan suatu perkalian antara alas penampakan dikali berat. Nah, di sini kita baca soalnya dulu. Nah, di sini ada sebuah pompa air
Diketahui luas penampang 75. Mana 75 di sini? Luas penampang apa ini? Luas penampangnya 75 cm kuadrat. Digunakan dalam kedalaman 8 meter. Ya. Ambillah kecepatan gravitasi jika pada saat memompa gesekan minus 20 Newton. Gesekan lain maka gaya. Oh ya. Nah, di sini soalnya dibilang gaya minimal untuk memompa. Ya. Jika pada saat memompa timbul gaya gesekan, dari sini artinya diketahui bahwa artinya ada gaya gesekan di sini. Nah, jadi kita di sini perhatikan dulu. Kita bisa menggunakan atau kita buat diketahui dulu di sini. Diketahui katanya luas penampangnya adalah 75 cm kuadrat. Kalau misalnya kita mengubah ke meter, maka 75 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Ini minus 2 pangkat 2, maka kita akan ada 75 kali 10 pangkat minus 4. Kita ubah ke dalam meter kuadrat. Nah, jadi terus diberikan bahwa tadi ketinggiannya adalah 8 meter. 8 meter. Terus gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Diberikan di sini katanya adalah gaya gesek. Dikarenakan gaya geseknya adalah 20 Newton. Gaya gesekan 20 Newton. Dan rho itu adalah massa jenis, dikatakan adalah 1000 kg dibagi meter kubik. Jadi kita bisa, sebenarnya ini ada rumus yang berkaitan di mana kita anggap ini water, di mana water itu air, ya. Dimana kalau misalnya kita mau mencari nilai berat pada air dalam suatu Archimedes, maka W ini adalah rho dikali V dikali G. Ini rumus umum, dimana kita tahu bahwa volume itu didefinisikan sebagai alas penampang dikali ketinggian volumenya. Jadi kita bisa bukan V dikali A dikali H dikali G. Nah, kita substitusikan nilai yang seperti yang kita ketahui. Diketahui rho adalah 1000, alas penampang adalah 75 kali 10 pangkat minus 4 dikali ketinggian 8 dikali gravitasi 10. 80 7500. Kalau kita buat 75 kali 8 itu sekitar 600 ya. 600 Newton. Nah, ini kita baru mencari nilai W-nya nih, nilai beratnya daripada suatu alas penampang ini. Kalau misalnya sudah satu fluida, yaitu adalah 600 Newton. Selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam suatu konsep kesetimbangan momen gaya. Jadi konsep kesetimbangan momen gaya. Nah, jadi kalau misalnya kesetimbangan momen gaya itu adalah F dikali R2 adalah gaya berat ditambah gaya gesek dikali G dikali R1. Karena kita mau mencari nilai gaya F-nya, karena gaya minimumnya, maka F-nya adalah W ditambah Fg dikali R1 dibagi R2. Gaya berat itu diberikan 600 Newton seperti yang sudah kita ketahui, ditambah Fg. Fg kita definisikan 20 N. Ini kan gaya gesek nih, atau nu kali N. Kalau ini adalah suatu gaya gesek. Nah, jadi kita substitusikan di sini 20 N dikali nilai daripada R1. R1 ini 0,2 meter ya. 0,2 dibagi R2 1 meter. Jadi kita dapatkan jawaban berapa teman-teman? 620 dikali 0,2. Berapa nih? Ini tercoret. 62 kali 2 berapa? 120? 4. 124 ya. 124 Newton. Ada jawabannya? Ada ya, A.
Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal substitusi saja sih sebenarnya. Isi ya. Udah di screenshot nih adik-adik. Udah Bang. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Next. Oke, inilah soal terakhir ya, soal terakhir. Udah terlalu larut, nanti mungkin kalian butuh istirahat. Nah, ini soal nomor 80. Ini karena di sini ada vektor-vektor di sini kita ya gampang. Nah, di sini sebuah benda A B mempunyai massa yang sama yaitu 2 kg. Nah, bertumbukan dia. Jadi di sini artinya kalau misalnya bertumbukan ada bola A, ada bola B. Nah, diketahui bahwa kalau misalnya bertumbukan artinya dia punya kecepatan A. Dikatakan bahwa kecepatan A dibentuk dalam vektor yaitu ada 15I ditambah 30J meter per sekon. Dan VB dikarenakan dia, ingat kalau misalnya dalam fisik kalau ke atas itu positif, kalau ke kanan itu positif, ke bawah itu negatif, ke kiri itu negatif. Ya. Nah, jadi karena nilai B ini bergerak ke kiri, maka akan menghasilkan suatu hasil yang negatif. Jadi VB adalah minus 10I ditambah 5J meter per sekon. Nah, di sini kecepatan benda A diketahui ada saatnya kan benda A ini dan benda B itu bertumbukan. Nah, kalau masa bertumbukan di sini diberitahu bahwa kecepatan benda A setelah tumbukan adalah minus 5I ditambah 20J meter per sekon. Nah, di sini ditanya apa? Persentase energi kinetik. Ini unik. Biasanya kalau misalnya momentum itu ditanyakan adalah kecepatan akhir B gitu kan, kecepatan akhir H gitu. Tapi ini ditanya kinetik. Jadi kita menghubungkan dengan setengah mv kuadrat. Ini soal ini ya. Saya kasih tahu bahwa SPMB 2005 ini hampir mirip nih dengan soal Olimpiade Astronomi tingkat kabupaten, tingkat apa nih? Ini tapi dia memberikan suatu soal yang dimana partikel ini itu bukan partikel atau bentuk bola, tapi bentuk planet. Jadi non relativistik itu bisa dalam bentuk yang memiliki kecepatannya jauh sekali dari kecepatan cahaya. Artinya mobil kita bisa ibaratkan, sepeda kita bisa ibaratkan, bahkan kita sendiri misalkan kita mempunyai kecepatan, aku nih menabrak kamu misalnya teman adik-adik, misalkan aku kecepatan 10, kamu kecepatan 20, berapa kecepatan akhir aku bisa tumbuhkan gitu. Jadi situ bisa kita terapkan baik dalam bidang teknik maupun lain-lain ya. Nah, jadi kita akan membuat dalam hukum momentum ya, dimana kita anggap bahwa MA dikali VA ditambah MB dikali VB adalah MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Ya, ini kan hukum momentum nih. Nah, di sini diketahui katanya massa A dan massa B itu sama, 2 kilo. Jadi kalau misalnya sama, maka kita bisa coret. Karena sama, nggak pengaruh. Jadi kita akan definisikan nilainya adalah VA ditambah VB adalah nih B kecil VA aksen ditambah VB aksen. Nilai VA diketahui adalah 15I ditambah 30J ditambah minus 10I ditambah 5J adalah minus 5I ditambah 20J, dan yang tidak diketahui VB aksen. Nah, jadi kita pindah ruas. Min 15 kurang 10 5I, 30 ditambah 5 35. Kalau misalnya kita pindah ruas
Jadi kita akan dapatkan VB aksen itu sekitar 10I ditambah 15J. Ini menggunakan kesetimbangan. Bukan, kekalan momentum rumusnya. Nah, di sini yang ditanya adalah energi kinetik. Ini penting nih ya. Ini sangat penting. Ini soalnya menarik sekali. Nah, jadi ada rumus bahwa kalau misalnya mencari nilai daripada energi kinetik yang hilang itu didefinisikan sebagai delta EK hilang dibagi delta EK dikali 100%. Nah, ini kalau kita mau mencari delta EK hilang, maka kita akan dapatkan bahwa rumus daripada ini ini harus sama dengan apa? VA kuadrat ditambah VB kuadrat dikurangi V aksen A kuadrat ditambah V aksen B kuadrat dibagi VA kuadrat ditambah VB kuadrat. Nah, di sini kita bisa melakukan suatu matematis, kita keluarkan nilai daripada suatu VA kuadrat tambah VB kuadrat ya. Ini kan sama. Jadi kita bisa keluarkan jadi 1 kurangi V aksen A kuadrat ditambah V aksen B kuadrat dibagi VA kuadrat ditambah VB kuadrat. Nah, di sini kita bisa mendapatkan suatu hasil dengan mensubstitusikan nilai-nilai tadi. Nah, kalau kita mendapatkan 1 dikurangi 425 ditambah 325 dibagi 1125 tambah 125. Jadi ini kalau kita jumlahkan ya akan mendapatkan 750 ya. Ya 750 ini 190 sekitar 1250. Jadi kita akan dapatkan 1 kurang 750 dibagi 1250. Ini kita kalikan silang, jadi 1250 kurangi 750 bagi 1250. Kalau misalkan atau gini, kita gunakan cara cepat aja. Ini kalau kita faktorkan ini 3, ini dikalikan dengan apa? 5 ya. Jadi 1 kurang 3/5. Jadi 5 dikurangi 3/5, 5 kurang 3 2/5. Nah, 2/5 dikali 100%. Sorry, tar. 1 kurang 3/5 itu sekitar berapa tuh? 40 ya. 40%. Jadi di sini mendapatkan suatu persentase energi kinetik itu adalah 40%. Ingat rumus ini. Kita kalikan dengan 100% sehingga kita mendapatkan 40% ya. Nah, di sini bisa dimengerti teman-teman? Paham ya? Jadi kita nih harus tahu dulu momentum, rumus momentum. Setelah itu terjadi suatu tumbukan dan rumus ini. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan, Adik-adik? Tidak, Bang. Iya. Di sini sebenarnya masih banyak nih soalnya, masih 9 nih. Masih ada 10 nomor lagi, 11 nomor lagi. Oh, bentar. Ini ngelek nih. Oh, bentar. Oke. Ini masih ada soal sampai ini. Ini saya tugaskan ya kepada adik ya. Saya kan sudah berikan soal ya. Soal ini di PPT. Mungkin kalian bisa melanjutkan soal-soal ini. Ini tentang mekanika. Ya. Soal ini bisa dikerjakan. Ini sebagai PR. Tapi saya nggak akan nilai. Ini sebagai PR teman-teman. Kerjakan soal ini.
ya sebagai pemahaman kalian tentang mekanika, tentang suatu energi-energi di sini. Ya, jadi sisanya kalian kerjakan di rumah. Oh ya, di sini sudah kalian screenshot semua sini teman-teman, adik-adikku. Udah kalian screenshot? Sudah Bang. Sudah semua ya. Oke. Ini saya mau lihat dulu siapa aja yang hadir. Oke, lengkap. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya Abang banyak salah kata. Oke, boleh istirahat. Boleh live teman-teman. Nanti saya kirim ya linknya ya. Link YouTube-nya di grup. Oke Bang. Iya, iya, silahkan, silahkan. Boleh keluar. Terima kasih ya. Makasih Bang, selamat malam. Selamat malam. Halo Dek Agretia. Apakah terdengar? Tes? Ya, mungkin lagi gak ada jaringan. Oke lah ya, kita hentikan ya. Oke, terima kasih. Kita hentikan. Kita hentikan presentasi. Gua mau. Iya, kita keluar dulu.